Halo, selamat sore Sobat Tribuners. Legislator DKI Jakarta menanggapi wacana penghapusan Koridor 1 Transjakarta untuk rute Blok M sampai kota. Diketahui wacana penghapusan itu sempat mencuat di publik apabila layanan kereta MRT Jakarta Lebak Bulus sampai kota sudah tersambung di kemudian hari. Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Palo usai meninjau layanan Transjakarta dari halte Monas Jakarta Pusat sampai halte CSW di Jakarta Selatan. Nova beserta rombongan menaiki bus Transjakarta ditemani oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin Liputo dan Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza. Menurut Nova, pemerintah daerah harus mencari cara agar target 60% masyarakat naik angkutan umum bisa tercapai. Nova juga mengapresiasi ekspansi yang dilakukan oleh pemerintah DKI karena tidak hanya menyediakan bus rapid transit, BRT dan non-BRT juga, tetapi pemerintah turut menyasar masyarakat di wilayah-wilayah kecil menggunakan Jaklingko. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga tengah membangun LRT Jakarta dari Velodrome ke Manggarai. Keberadaan angkutan massal ini mempermudah masyarakat untuk melanjutkan perjalanan naik KRL, komuter lain, dan Transjakarta yang ada di Manggarai. Senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo. Safrin mengatakan bahwa tidak akan ada penutupan koridor 1 Transjakarta yang meliputi Blok M sampai kota. Safrin mengatakan pihaknya akan terus melakukan kajian menyeluruh dengan terus melanjutkan pembangunan MRT Jakarta. Saat ini fase 2 MRT Jakarta untuk operasional pertama sampai dengan ke stasiun Monas direncanakan akan dilakukan pada akhir Desember 2027 mendatang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan sampai kota, sehingga diharapkan selesai pada tahun 2029 mendatang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Fitriandi Alfajri melaporkan dari Jakarta. Nah, kalau tadi misalnya mungkin ramai juga diperbincangkan masalah koridor 1 tutup atau tidak, nih kebetulan ada rekan-rekan pers nih, bahwa tidak ada penutupan koridor 1, ya. Tidak ada penutupan koridor 1. Yang ada nanti ke depannya bahwa akan lagi ada kajian-kajian khusus terkait mana-mana saja koridor-koridor yang artinya itu mungkin agak sepi, itu akan dievaluasi ke depan. Kalau kita lihat tadi koridor 1 kan jumlah penumpangnya banyak. Nah, sesuai dengan amanat Perda kita juga, Perda 5 tahun 2014, bahwa pengguna transportasi publik itu harus 60% dari jumlah penduduk. Nah, bagaimana 60% ini kita kejar terus? Kalau kita lihat sekarang aja, kita Transjakarta ada layanan BRT dan non-BRT. Bahkan sampai pun ke wilayah-wilayah kecil pun ada yang namanya Jaklingko, ya kan? Jaklingko itu nol, tidak ada biaya sama sekali. Tentunya saya lihat bahwa ini sudah ada kerja keras dari Pemprov DKI melalui misalnya dari Bu Asisten juga ke Pak Kadis, Pak Dirut, setelah juga para istilahnya mungkin instansi terkait juga untuk bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Nanti lagi ada juga LRT juga yang dari Rawamangun ke Manggarai, ya. Ini MRT kita panjangkan lagi sampai dengan bisa jalur ke kota lagi, bahkan mungkin sampai nanti ke Ancol. Nah, di jalur-jalur integrasi ini juga yang nantinya harus diciptakan bagaimana ada kenyamanan kepada istilahnya pelanggan. Tadi Pak Dirut sampaikan pelanggan, ya, pelanggan. Kira-kira itu aja yang bisa sampaikan. Saya sekali lagi saya mungkin tegaskan juga tidak ada penutupan di koridor 1. Ya jelas ya para wartawan semuanya ya. Ini hari ini kita sengaja nih, ya kan, datang ke sini sama-sama juga kita melihat pelayanan Transjakarta sambil juga kita menikmati juga perjalanan dari koridor 1 sampai dengan sini. Itu aja disampaikan. Sebelum saya akhiri, saya istilahnya mungkin pantunnya dikit aja Bu, karena saya kewajaratan nih. Terkait isu penutupan koridor 1, kami sampaikan bahwa tidak ada penutupan koridor 1. Jadi kita akan melakukan kajian komprehensif paralel dengan terus dilanjutkannya pembangunan MRT, baik itu sekarang fase 2A untuk operasional pertama sampai dengan ke
stasiun Monas direncanakan akhir Desember 2027, yang kemudian ditindaklanjuti dengan lanjutan sampai dengan ke kota diharapkan selesai pada tahun 2029. Paralel dengan itu terus dilakukan pembangunan juga untuk MRT Timur Barat, dimulai dengan fase 1 dari Kebun Sirih sampai dengan ke Rorotan, dan juga ada pembangunan untuk LRT Jakarta dari Velodrome ke Manggarai yang nantinya akan diteruskan ke layanan duku atas yang terintegrasi secara utuh dengan seluruh layanan angkutan umum massal Jakarta. Kami sampaikan, dilaporkan bahwa semenjak program penataan transportasi secara masif dilakukan dengan perubahan paradigma dari car oriented development ke transit oriented development, maka Jakarta merubah posisi dan menjadikan angkutan umum massal berbasis rel menjadi backbone untuk seluruh layanan angkutan umum massal di Jakarta. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon arahan Bu Asisten Perekonomian dan Pak Ketua untuk kami dalam dapat menindaklanjuti kajian